Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yaitu yang berjudul Prediksi Lead Scoring untuk Optimasi Konversi Penjualan menggunakan Random Forest dan Teknik SMOTI pada data pemasaran yang tidak seimbang. Ya, di sini ada anggota kelompok kami, ada Dafa Putra, ada Emresi Al-Akbar, dan saya sendiri, Dimas Agi Kusuma. Langsung saja kita ke kita ke presentasi. Jadi yang pertama ada konteks dan signifikasi jurnal kita, yaitu di tengah masifnya transformasi digital ini, optimalisasi sistem CRM melalui Big Data dan AI telah menjadi strategi fundamental organisasi global untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Nah, hal ini didukung oleh beberapa poin penting terkait tren industri saat ini. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu perusahaan kini fokus mengekstraksi wawasan prediktif untuk meningkatkan kinerja bisnis. Kedua ada lead prioritization, itu tren riset internasional mengarah pada otomatisasi penentuan prioritas prospek agar tim penjualan fokus pada target yang paling potensial. Yang ketiga ada otomisasi sistem, yaitu integrasi lead scoring menjembatani kesenjangan antara strategi pemasaran dan eksekusi penjualan di berbagai sektor global. Yang kedua ada permasalahan spesifiknya, yaitu kendala utama yang sering muncul dalam implementasi di sistem ini adalah distribusi data pemasaran yang sangat tidak seimbang, yaitu class imbalance. Kondisi tersebut menimbulkan masalah teknis dan praktis sebagai berikut. Yang pertama ada ketimpangan data, yaitu jumlah pelanggan yang benar-benar melakukan pembelian jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak membeli. Yang kedua ada bias klasifikasi. Model tradisional cenderung berpihak pada kelas mayoritas sehingga gagal mendeteksi leads berkualitas di kelas minoritas. Yang ketiga adalah kesalahan alokasi. Akurasi yang rendah menyebabkan pemborosan biaya operasional pada prospek yang tidak potensial. Yang keempat ada hilangnya pendapatan, yaitu kegagalan sistem berdampak pada hilangnya peluang pendapatan dan merusak kepercayaan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada tinjauan riset sebelumnya. Itu beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan performa klasifikasi pada data CRM yang kompleks. Adapun dasar pemilihan metode dalam riset ini, yang pertama, stabilitas random forest. Algoritma ini dikenal tangguh dalam menangani data tabular pemasaran dibanding model linear konvensional. Yang kedua ada efektivitas SMOTE. Teknik oversampling ini mampu meningkatkan sensitivitas terhadap kelas minoritas dengan menciptakan sampel sintesis representatif. Yang ketiga adalah keunggulan model ensemble. Kombinasi teknik penyimbangan data dan algoritma ensemble terbukti unggul dalam prediksi perilaku pelanggan. Misalnya ada identifikasi research gap. Yang meskipun penggunaan random forest dan semua telah banyak dibahas, terdapat celah signifikan yang perlu diteliti lebih lanjut terutama pada domain pemasaran dinamis. Hal ini didasari pada tinjauan literatur berikut. Yang pertama ada keterbatasan domain kote finansial. Studi sebelumnya Amir Sasi dan Lamri di 2024 yaitu memberikan pendapat mayoritas masih berpangku pada prediksi kebangkitan atau deteksi penipuan. Kedua, ada kurangnya sinkronisasi parameter. Eksplorasi penyelenggara parameter SMOT dengan arsitektur random forest untuk mitigasi galat pada data konversi ekstrim masih terbatas. Yang ketiga, ada validitas data yang bernoise. Terdapat keraguan ilmiah menurut Glamour 2024 mengenai penggunaan smooth standar pada data yang memiliki tingkat gangguan loss tinggi seperti data medis atau pemasaran. Yang selanjutnya ada Bringing Idea to Life, itu penelitian ini merumuskan model prediksi lead scoring yang tangguh melalui integrasi sistematis antara random forest dan SMOT. Pendekatan ini
Diperkuat oleh literatur kini mengenai invasi model. Yang pertama ada integrasi hibrida, mengatasi hambatan ketidakseimbangan data melalui model yang telah diuji aktivitas pada resiko finansial yang dikemukakan oleh Zheng 2024. Inovasi oversampling yang mengadopsi prinsip metode seperti LDSMOT. Liu et al. 2025 yang menggunakan estimasi kependapatan lokal untuk meminimalkan bias mayoritas. Selanjutnya ada kostumisasi CRM, itu penyesuaian parameter khusus untuk domain pemasaran guna menghasilkan prediksi yang lebih presisi dan aplikatif bagi bisnis nyata. Yang selanjutnya ada tujuan dan kontribusi, yaitu melalui menggabung metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan manfaat secara keilmuan bagi industri, yaitu fokus utamanya mencakup yang pertama merumuskan model prediksi less scoring otomatis yang mampu menangani hambatan ketidakseimbangan data. Yang kedua, memetakan parameter optimal untuk penanganan class imbalance khususnya di dalam domain CRM. Yang selanjutnya, yang ketiga, kontribusi praktis memberikan panduan bagi profesional pemasaran untuk meningkatkan rasio konversi penjualan secara signifikan. Dan ada studi literatur untuk optimalisasi lead scoring dan tantangan class imbalance efisiensi tim penjualan sangat bergantung pada sistem lead scoring yang mampu memprioritaskan prospek dengan probability konversi tertinggi guna menjembatani strategi pemasaran dan eksekusi penjualan. Namun, implementasi sistem ini sering terhambat oleh masalah ketidakseimbangan kelas imbalance yang ekstrim, di mana jumlah pelanggan yang melakukan konversi jauh lebih sedikit dibandingkan prospek yang tidak melakukan pembelian. Ketimpangan ini menyebabkan model klasifikasi tradisional mengalami bias terhadap kelas mayoritas, sehingga seringkali gagal mengidentifikasi leads yang berkualitas yang berada pada kelas minoritas yang akurat. Nah, untuk mengatasinya sendiri, penggunaan algoritma random forest terbukti memberikan performa yang lebih stabil dan tahan terhadap data pemasaran yang kompleks dibandingkan model linear konvensional. Performa ini kemudian ditingkatkan dengan teknik oversampling seperti sintesis minority oversampling teknik SMOT yang menghasilkan sampel sintesis segmentasi untuk memperkuat pengenalan pola pada kelas minoritas. Integrasi antara algoritma sampel dan teknik penyimbangan data ini secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi serta stabilitas model dalam kondisi data yang tidak seimbang. Ini kita ke referensi. Di sini adalah versi yang saya gunakan, itu ada semua ini. Totalnya itu sendiri ada 17, 18. Oke, mungkin sekian presentasi di latar belakang dan studi literatur untuk UTS, metodologi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.